Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Tri Kurniawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori akuntansi dan kepada teman-teman semua yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rina Maulani Nasution dengan NIM 21053033 sebagai moderator dan rekan saya Ratih Deswita Putri dengan NIM 21053031 dan rekan saya Rianti Hanafiah dengan NIM 21053032. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep biaya akuntansi. Untuk materi yang pertama, terkait pengertian biaya akan disampaikan oleh rekan saya, Ratih Deswita Putri. Kepada Ratih dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, pengertian biaya. Pengertian biaya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian kos dan aset dan juga rugi atau loss. Pembahasan tersebut hanya menyebutkan bahwa bila kos tidak memenuhi definisi aset atau dapat ditangguhkan pembebanannya terhadap pendapatan, kos tersebut dapat masuk sebagai biaya atau rugi. IAI mendefinisikan biaya dalam standar akuntansi keuangan tahun 2002 sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Biaya mempunyai dua karakteristik utama, yaitu aliran keluar atau penurunan aset. Yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Selain dua karakteristik utama di atas, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai konsekuensi, pendukung atau penjelas. Karakteristik biaya lainnya. Yang pertama adalah penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya kalau produk tersebut belum terjual atau keluar dari kesatuan usaha. Karena kalau produk belum terjual, sebenarnya belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua, operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar terjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Perusahaan dianggap ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan tepat, harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan. Yang ketiga, kenaikan kewajiban. Semua badan autoritatif mendefinisikan biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencukupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Sebagai contoh adalah tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan jasa yang mengirim telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Yang keempat, penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi, penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Hal ini serupa dengan keterindentifikasian terbayar sebagai karakteristik pendukung pengertian kewajiban. Yang kelima, aliran fisik atau moneter.
Pendefinisian biaya oleh FASB sebagai aliran keluar aset atau pemanfaatan aset tidak secara tegas membatasi apakah aliran atau pemanfaatan tersebut bersifat fisik atau moneter. Tampaknya FASB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya, bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa yang memberi isyarat bahwa FASB memaknai biaya atau penurunan aset sebagai kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa seperti disarankan, aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Secara semantik, biaya seharusnya didefinisikan sebagai perubahan atau penurunan nilai, sehingga timbulnya biaya harus merupakan kejadian moneter. Oleh karena itu, definisi APB IAI dan sumber lainnya memasukkan pengukuran secara moneter penurunan tersebut. Yang keenam, rugi. Kata-kata kunci yang melekat pada pengertian rugi adalah yang pertama, penurunan ekuitas atau aset bersih. Yang kedua, transaksi periferal atau insidental. Yang ketiga, selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Seperti untung, dari 3 karakteristik di atas yang paling membedakan rugi dengan biaya adalah karakteristik. Sebenarnya juga karakteristik biaya tetapi dipandang dari sudut pengaruh akhir yaitu menurunkan ekuitas. Seperti untung rugi dapat merupakan jumlah kotor atau jumlah bersih. Karakteristik yang ketiga merupakan karakteristik biaya karena biaya harus berkaitan dengan operasi dalam arti luas dan bukan dengan kegiatan pendanaan. Karena secara konseptual dan esensial karakteristik biaya tidak berbeda dengan rugi, IAI dan APB tidak mendefinisi rugi sebagai elemen tersendiri. APB memandang perbedaan antara biaya dan rugi semata-mata bertujuan untuk pengungkapan sebagaimana perbedaan antara pendapatan dan untung. 4 sumber rugi yang diidentifikasi FASB adalah yang pertama periferal dan insidental, yang kedua transfer non timbal balik, yang ketiga penahanan aset, yang keempat faktor lingkungan. Yang pertama adalah periferal dan insidental, misalnya penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua transfer non timbal balik adalah dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan sediaan. Yang keempat faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransi akibat kebakaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ratih Deswita Putri. Untuk materi selanjutnya tentang pengakuan biaya akan dipresentasikan oleh rekan saya Rianti Hanafia. Kepada Rianti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan biaya. Nah, pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan dari aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Nah, di sini kita langsung masuk mengenai kriteria pengakuan menurut SFAC nomor 5. Yang pertama yaitu konsumsi manfaat. Nah, biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Lalu yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik. Selanjutnya mengenai kaidah pengakuan.
pengakuan menurut FASB hampir sama dengan kriteria pengakuan saat atau pos biaya menghendaki cara pengakuan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, beberapa pos biaya seperti kos barang terjual ditandingkan dengan pendapatan yang terkait. Meretis diakui pada saat atau periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang dihasilkan langsung atau bersama dari transaksi atau kejadian lain yang sama dengan yang menimbulkan biaya. Lalu yang kedua, banyak pos biaya seperti gaji staf penjualan dan administrasi diakui selama periode pada saat kas dibayarkan atau kewajiban terjadi untuk barang atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi bersamaan dengan pemerolehan atau segera setelah itu. Lalu yang ketiga, beberapa pos biaya seperti depresiasi atau asuransi dialokasi dengan prosedur sistematik dan rasional untuk periode-periode yang menikmati manfaat aset bersangkutan. Kriteria kaidah pengakuan yang kedua yaitu lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomi masa datang suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, atau bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat. Sedangkan kaidah pengakuan menurut APB, jadi kaidah pengakuan menurut APB dilandasi oleh basis asosiasi yang oleh APB itu disebut sebagai prinsip pengakuan biaya pervasif atau luas. Nah, hal ini dinyatakan oleh APB dalam APB Statement nomor 4. Yang pertama yaitu mengasosiasi sebab dan akibat. Nah, beberapa pos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Lalu yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Nah, bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasi kos secara sistematik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Lalu yang ketiga, pengakuan segera. Beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan sebagai biaya karena yang pertama, kos yang terjadi dalam periode berjalan tidak memberikan manfaat masa datang yang cukup nyata. Lalu yang kedua, kos yang dicatat sebagai aset dalam periode-periode sebelumnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik yang cukup nyata. Dan yang ketiga, mengalokasi berbagai kos baik atas dasar asosiasi dengan pendapatan atau atas dasar periode akuntansi dipandang tidak mempunyai manfaat yang berarti. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan kos dan biaya. Beberapa sumber mendefinisikan biaya dalam kaitannya dengan pengertian kos karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos. Nah, kos adalah pengukur biaya atau biaya direpresentasi dengan kos sehingga secara teknis dan praktis biaya sering disebut dengan kos. Memang biaya selalu dapat disebut sebagai kos karena kos melekat di dalamnya. Namun, kos tidak selalu dapat disebut biaya karena kos juga dapat mempresentasi aset. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rianti Hanafiah. Selanjutnya, proses dan konsep penandingan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkannya bermakna. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi karena alasan berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Dengan kata lain, proses penandingan tidak dilakukan pada saat transaksi pendapatan terjadi, tetapi pada umumnya dilakukan pada akhir tahun. Yang kedua, transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Sebagai contoh, pemerolehan dan pembayaran barang dan jasa untuk menghasilkan produk tidak selalu bersamaan atau tidak terjadi dalam periode yang sama dengan penjualan dan pengumpulan kas.
Prinsip penandingan akan menghasilkan basis asosiasi atau dasar penandingan antara pendapatan dan biaya. Basis asosiasi diperlukan agar pemecahan kos menjadi bagian yang tetap merepresentasi aset dan bagian yang merepresentasi biaya mempunyai landasan yang kuat dalam objektif. Atas dasar konsep upaya dan pencapaian konsep penandingan menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, maka pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan atau diasosiasi dengan biaya yang dianggap telah menciptakan pendapatan tersebut. Penandingan yang tepat akan terjadi kalau terdapat asosiasi yang masuk akal atau layak antara pendapatan dan biaya. Asosiasi yang layak berarti bahwa pendapatan dan biaya berkorelasi positif, artinya makin besar pendapatan, makin besar pula biaya. Selanjutnya, untuk materi yang keempat tentang penyajian biaya. Biaya adalah sesuatu yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Dalam konteks akuntansi, biaya mengurangi pendapatan dan secara teknis dicatat dalam akun laba rugi. Pada laporan laba rugi, biaya disajikan sebagai pengurang pendapatan untuk menghitung laba bersih. Biaya dapat disajikan secara terpisah berdasarkan jenisnya atau dalam bentuk kategori biaya seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statemen laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa yang membentuk laba. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.